Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Dr. Yuni Yanusari Eskom Mkom. Kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami dengan judul prediksi performa siswa menggunakan TensorFlow Decision Forest pada dataset akademik. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Nur Razak Haq, Afrizal Lutfi Eka Armata, Maulana Ardian Syafrastio, dan Muhammad Wildan Yulio Ardana. Untuk latar belakang penelitian kami, yaitu yang pertama adalah perkembangan hardware dan software seperti TensorFlow dan PyTorch, kemudian hardware seperti GPU dari NVIDIA dan yang lain-lain telah menurunkan hambatan atau entry barrier masuk ke dalam bidang machine learning. Machine learning meningkatkan analisis data pendidikan dalam skala besar untuk menemukan pola dan wawasan baru. Kemudian subdisiplin ini fokus pada analisis data pendidikan untuk mengidentifikasi pola pembelajaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi performa akademik sesuai dengan penelitian oleh Becker dan Inventando pada 2014. Kemudian faktor akademik yang menjadi sebab yaitu adalah nilai evaluasi formatif seperti tugas harian dan proyek, kemudian evaluasi sumatif seperti UTS, UAS, serta presensi dan partisipasi, kemudian faktor akademik seperti status sosial ekonomi dan aktivitas ekstrakurikuler. Decision Forest efektif dalam menangani data numerik dan kategorikal serta menghasilkan model prediksi yang stabil dan akurat. Dalam konteks ini adalah TensorFlow Decision Forest. Diharapkan penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi siswa yang berisiko mengalami kesulitan akademik, menjadi dasar untuk evaluasi sistem pembelajaran dan penyebaran siswa dalam kelas, serta mendukung prediksi keberhasilan siswa di jenjang pendidikan selanjutnya. Rumusan masalah yang kami coba teliti dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengembangkan model prediksi performa siswa yang akurat menggunakan TensorFlow Decision Forest. Kemudian faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam memprediksi performa akademik siswa berdasarkan model yang dikembangkan, serta seberapa efektif model TensorFlow Decision Forest dalam memprediksi performa siswa dibandingkan dengan metode decision tree konvensional. Tujuan masalah dari penelitian ini adalah mengembangkan dan mengimplementasikan model prediksi performa siswa menggunakan TensorFlow Decision Forest, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang paling signifikan dalam memengaruhi performa akademik siswa berdasarkan model yang dikembangkan, serta mengevaluasi kinerja model TensorFlow Decision Forest dalam memprediksi performa siswa dan membandingkannya dengan metode decision tree konvensional untuk menentukan keefektivitasannya. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan alat prediksi yang dapat membantu sekolah dan pendidik dalam mengidentifikasi siswa yang berisiko mengalami kesulitan akademik lebih awal, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait penempatan siswa dalam kelas atau program pendidikan tertentu berdasarkan prediksi performa akademik, kemudian menyediakan bukti empiris tentang keefektifan penggunaan TensorFlow Decision Forest yang dapat mendorong adopsi teknologi machine learning lebih lanjut di sektor pendidikan. Tentang tinjauan pustaka, yang pertama konsep dasar machine learning. Machine learning adalah cabang dari artificial intelligence, berfokus pada pengolahan data untuk belajar dari dataset hingga mencapai akurasi yang diinginkan. Teknik supervised learning menggunakan data berlabel untuk memprediksi output, sementara unsupervised learning menemukan pola tersembunyi pada data dari tanpa tabel. Yang kedua, konsep dasar decision forest. Decision tree adalah model prediksi berstruktur pohon yang mudah dipahami, namun tentang overfitting. Decision forest atau bisa dikenal dengan random forest mengatasi kelemahan dari dengan menggunakan banyak decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Yang ketiga, framework TensorFlow. TensorFlow adalah kerangka kerja dari Google untuk melatih model machine learning dengan efisien. Algoritma yang dimiliki mempermudah dan mempercepat pengembang machine learning. Oke, oke selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana kita menganalisis data numerik dengan metode machine learning. Kemudian kita menggunakan pendekatan eksperimental yang diterapkan untuk menguji konfigurasi model guna prediksi performa siswa yang lebih akurat. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari UCI repository, di mana kita tidak perlu mengumpulkan data secara manual.
Kemudian yang ketiga yaitu ada populasi dan sampel. Populasi mencakup semua siswa dan dataset akademik yang mewakili kelompok penelitian. Sedangkan sampel adalah dataset catatan siswa yang dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80 dibanding 20. Kemudian yang keempat yaitu teknik analisis data. Analisis yang kami lakukan di sini menggunakan TensorFlow Decision Forest, di mana hal ini mencakup pra-pemrosesan, pembagian dataset, pelatihan, dan evaluasi model. Performa model dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan advanced score. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu jadwal penelitian, di mana jadwal penelitian di sini timelinenya dibagi menjadi 6. Yang pertama, menyusun proposal dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua di bulan April. Lalu analisis dan pengolahan data itu dilaksanakan pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan April. Dilanjutkan dengan training dan evaluasi model itu dilaksanakan pada minggu ketiga dan minggu keempat pada bulan April. Lalu timeline yang nomor 4 yaitu save dan uji coba model, di mana save dan uji coba model ini dilakukan di minggu akhir April hingga awal Mei. Lalu nomor 5 finishing dan penulisan laporan hasil dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Mei, dan yang terakhir yaitu presentasi hasil penelitian dilaksanakan antara minggu kedua hingga minggu keempat bulan Mei. Next. Untuk anggaran dana, yang pertama kuota internet, pastinya membutuhkan kuota internet yang berjumlah 2 bulan seperti pada timeline, di mana harga satuannya 100.000 dikalikan 2 yaitu 200.000. Langganan Collab Pro di sini opsional. Jika mengolah atau mentraining data dengan skala besar maka membutuhkan Collab Pro, yang dimana satu akun per bulan yaitu 205.000. Selanjutnya untuk Hugging Face, di mana membutuhkan fitur premiumnya 1 bulan 340 yang akan digunakan untuk mendeploy modelnya. Selanjutnya untuk ATK, alat tulis, print draft proposal, dan laporan akhir, satu paket dianggap 150.000, dan biaya cetak dan jilid laporan akhir 2 eksemplar, di mana sebagai arsip dan diberikan kepada dosen pengampu 50 kali 2 yaitu 100.000. Dan untuk transportasi uji coba data 4 orang, di mana 20.000 dikalikan 4 yaitu 80.000, dan total keseluruhan anggaran dana yaitu 975.000. Baik, kurang lebih untuk presentasi dari kami kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.